Ada pengalaman, ada SIM, bisa jadi lolos ya. Ada pengalaman, ada SIO, bisa jadi lolos juga seperti itu ya. Tapi kalau belum ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Anang Gadget Channel. Salam sejahtera, salam sukses buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ucapkan dulu ya, selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang setia di channel saya ini ataupun yang baru menonton di channel ini selalu diberi kesehatan dan bisa melaksanakan ibadah puasanya sampai dengan tuntas. Oke, kita langsung saja ya. Langsung saja untuk membahas ataupun mencoba menanggapi ya salah satu pertanyaan dari teman kita yang sudah mengomentari atau meminta penjelasan sedikit dari saya, dan saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman ataupun situasi yang selama ini saya hadapi, selama ini saya jalani selama kurun waktu beberapa tahun di dunia pertambangan. Iya. Saja ini ada suatu pertanyaan dari adik kita ini ya. Ya, pertanyaannya itu kita langsung jawab saja ya. Pengalaman kerja operator mesin 2 tahun, tapi belum punya SIM B2. Apakah bisa melamar di tambang? Saya sudah melamar 6 perusahaan tambang, tetapi belum juga ada panggilan. Masalahnya dilihat dari belum punya SIM B2 atau sertifikat dan lain-lainnya. Mohon penjelasannya. Nah, dengan Mas Niki Saputra ya. Buat Mas Niki Saputra, saya coba menjelaskan ya, berdasarkan pengalaman saya mengenai hal-hal semacam itu ya. Sama adiknya ini ya, sama adiknya ini pengalaman kerja operator mesin itu mesin apa ya? Mesin kan macam-macam ya. Mesin pompa juga mesin ya kan, mesin las juga mesin ya. Kita ini nggak tahu, saya juga nggak tahu ini sampean nih kurang jelas juga ini mesin apa ya gitu. Nah oke, kalau seandainya sampean ini contohnya sampean ini mesin kerja di perusahaan ataupun kerja di bengkel atau di mana, itu sampean pernah jadi operator mesin, contohnya ini bukan mesin kendaraan ya, contohnya mesin pompa. Nah di tambang itu mengenai mesin pompa ini satu ya. Kalau mengenai sampean bisa pengalaman contohnya mesin diesel, mesin pompa ataupun mesin yang lain-lain, mesin listrik ya kan, itu kalau di perusahaan-perusahaan tambang itu kita mau melamar seperti itu, seadanya ada lowongan yang seperti itu pasti dimintanya pengalaman kerja ataupun SIO ya kan, bukan SIM B2, bukan SIM mobil, bukan. Itu setidaknya itu SIO ataupun pengalaman kerja kita, bahwasanya kita sebelumnya sudah pernah bekerja sebagai operator pompa contohnya, sebagai operator mesin listrik contohnya begitu ya. Nah, bukan SIM B2 bukan, kalau masalah mesinnya seperti itu. Dan kalau adiknya ini juga dulu pernah kerja di unit bawa truk ataupun bawa ekskavator ataupun bawa doser ataupun bawa unit-unit kendaraan yang lain, yang alat berat yang lain. Nah, itu juga di perusahaan-perusahaan besar, namanya perusahaan pertambangan itu diminta SIM. Ya, SIM dan SIO biasanya. Kalau nggak ada SIM, SIO ataupun biasanya itu dua-duanya juga. Tergantung perusahaannya ya, dan juga pengalaman. Nah, ada pengalaman, ada SIM, bisa jadi lolos ya. Ada pengalaman, ada SIO, bisa jadi lolos juga seperti itu ya. Tapi kalau belum ada pengalaman, belum ada SIM, itu berat, itu mungkin susah ya. Karena kenapa? Sekarang begini, di tambang, kita masuk ke tambang, di perusahaan pertambangan ya, itu kita di sana ada yang namanya ID card. Ada namanya ID card, ada yang namanya simper. Simper itulah surat izin mengemudi pertambangan. Nah, kita dalam mengajukan simper itu kita harus mempunyai SIM persyaratannya. Karena perusahaan itu bisa mengeluarkan simper karena ada SIM yang diakui oleh pemerintah ya, SIM yaitu SIM kendaraan bermotor ya, SIM mobil, SIM truk ya, SIM B2. Nah, itu minimal biasanya SIM B2 kalau berupa truk ya. Berupa truk biasanya SIM B2. Nah, karena kita ini kontraktor ada ownernya lagi, yang mengeluarkan simper itu adalah owner ya. Kontraktor ini pokoknya kita ikut kontraktor ini hanya mengajukan, saya ini ada karyawanku, dia sudah induksi, sudah begini, sudah lulus begini, tolong bikinkan simpernya. Nah, itu majunya ke owner, dan owner itu mempunyai syarat-syarat tersendiri lagi nih ya, macam-macam itu owner. Tapi yang pasti itu SIM pasti diminta kalau kita ingin membawa kendaraan ya, baru keluarlah simper. Karena di simper itu ya, contohnya kayak di sini nih, ini simper itu biasanya tuh ada kecantum nomor SIM kita, nomor SIM surat izin mengemudi dari pemerintah itu tercantum nomornya, dan di situ juga tercantum sampai tahun berapa itu aktifnya SIM kita ya kan. Nah,
Itu dia tahu ada datanya. Dan terus itu pembuatan simper itu biasanya setahun sekali. Setiap setahun perbaruan lagi. Itu pembaruannya kita tes lagi, ada tes-tes safety-nya lah ya, ada tesnya. Terus habis itu MCU lagi kita, tes kesehatan juga. Nah, kalau lolos semua baru keluar lagi simper yang perpanjang lagi begitu. Itu dari simper ya. Nah, makanya itu diutamakan, makanya kalau kita bikin kendaraan, alasannya kenapa diwajibkan kita harus mempunyai SIM, ya semacam itu. Karena harus ada izin resmi dari pemerintah yaitu SIM. Baru keluar nanti simper, gitu loh, Mas. Kecuali kita kerja di perusahaan, contohnya kita jadi admin ataupun jadi yang lain-lain, nggak bawa kendaraan tuh nggak perlu pakai itu, nggak perlu pakai SIM. Nah, gitu loh. Kalau kita niat jadi operator ataupun jadi driver, kita pasti diperlukan SIM. Nah, dan mengenai sampai Mas tadi bilang masalah pengalaman operator mesin, saya juga nggak tahu mesin apa ya. Kalau seandainya contohnya mesin pompa atau mesin listrik, itu harus punya pengalaman dan SIO. Nggak tahu SIO-nya seperti apa dapatnya, saya nggak tahu gimana jalannya, tapi itu harus punya pengalaman. Kalaupun sampean nggak punya pengalaman, yaitu paling nanti sampean akan jadi keneknya saja gitu, helper-helpernya gitu loh, Mas. Nggak paham ya, Mas ya? Maksudnya seperti itu. Makanya kalau sampai bisa bawa truk, kalau belum punya SIM mau daftar ke perusahaan ya nggak bisa, Mas, kecuali ya yang perusahaan-perusahaan yang lain lah. Kalau di perusahaan pertambangan, perusahaan besar yang kelas-kelas internasional itu nggak bisa, Mas. Ya gitu aja, Mas ya, penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sedikit menyinggung dan lain-lain. Secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.